kamu jangan merasa sedih. Meskipun orang-orang sekitar kamu mengatakan bahwa kepala paling murah, tapi sebenarnya ada cerita di balik itu bahwa kamu nanti akan hidup menjadi seorang kepala. Hai Sobat HLC, kita berjumpa kembali dalam Ngopi, Ngobrol Inspirasi bersama dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Dan hari ini kita bertemu dengan Pak Roman Alamsyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mendapatkan tentunya kisah yang sangat menginspirasi, sharing yang luar biasa dari seorang Roman Alamsyah. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau, salah seorang pendiri dari PT HPU dan saat ini juga menjabat sebagai GM Plan. Nah, Pak Roman, terima kasih banyak Pak. Sebenarnya sih kita udah punya rencana ada jauh-jauh hari Pak. Tapi ya namanya takdir dan nasib mempertemukan kita pada sore hari ini. Pak, hari ini kita akan bahas tentang kepemimpinan. Oke. Dan Pak Roman salah seorang figur yang sering sekali disebut Pak. Baik waktu saya lagi berada di kantor pusat maupun di site. Nah, bicara tentang kepemimpinan nggak pernah habis teorinya. Tapi saya mau dengar nih, bagaimana Bapak memaknai kepemimpinan? Ya, jadi memang kepemimpinan bagi saya itu seperti keniscayaan saja. Saya tidak pernah dari kecil kemudian men-setting diri atau mendesain diri untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi alhamdulillah dari orang-orang sekitar saya membantu saya untuk menemukan jati diri bahwa pemimpin itu begini. Nah, kemudian lewat perjalanan waktu akhirnya kita menjadi lebih banyak tahu, oh ternyata ada teorinya. Nah, hal yang menarik adalah ketika saya kecil ini, cerita-cerita sederhana yang unik. Dulu itu saya punya orang tua ya yang sulit sekali misalkan untuk bisa memberikan makanan yang enak karena memang situasi kondisi ekonomi saat itu memang sangat sulit. Nah, suatu ketika beliau sering sekali menginspirasi dengan sosok kepala gitu. Jadi misalkan kalau misalkan saya ingin beli merasakan makanan ayam, maka orang tua saya kasih saya kepala ayam. Ya. Kemudian suatu saat saya ingin ikan gitu ya, ikan salmon atau apapun, maka orang tua saya ngasih saya kepala ikan salmon. Kan begitu. Ternyata meskipun dengan banyak reason bahwa ternyata kepala itu adalah bagian yang paling murah, ternyata ini bagian yang menginspirasi. Suatu saat timbul dalam pertanyaan dalam hati saya, kenapa ibu kok selalu membelikan saya atau memberi makan saya kepala ayam, kemudian kepala bebek, ya, kemudian kepala ikan, semuanya everything is kepala, gitu ya. Nah, kemudian beliau jawab, kamu jangan merasa sedih. Meskipun orang-orang sekitar kamu mengatakan bahwa kepala paling murah, tapi sebenarnya ada cerita di balik itu bahwa kamu nanti akan hidup menjadi seorang kepala. Dan akhirnya menjadi itu inspirasi. Nah, suatu saat sekolah masuk kelas 1 SD, maka adalah pemilihan ketua kelas. Saat itu si guru, saya ingat betul namanya Ibu Tomasowa, ya, dari Maluku. Dia sampaikan siapa ini murid-murid yang ingin jadi ketua kelas. Tidak ada satupun dari semua murid itu angkat tangan. Kemudian saya berpikir, apakah saat ini waktunya ya Tuhan menunjuk saya sebagai ketua kelas? Karena saya selalu makan kepala gitu ya. Meskipun dalam waktu tertentu saya tahu karena kepala memang itulah yang mampu dibeli, kan begitu. Saya tunggu tidak ada teman yang angkat tangan sekalipun. Kemudian akhirnya, saatnya saya angkat tangan itu. Kemudian saya angkat tangan, saya Bu Thomas, saya ingin jadi ketua kelas. Bahkan waktu itu saya ingat betul pertanyaannya, kenapa kok pengen jadi ketua kelas? Karena saya setiap kali selalu makan kepala, mau kepala ikan ataupun kepala ayam gitu ya. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya, pada akhirnya tidak ada satupun murid yang menolak, ya. Tidak ada yang menolak, yang protes dan sebagainya. Entah karena takut atau mereka tidak confident gitu ya. Tetapi itulah berlangsung sehingga saya menjadi ketua kelas abadi itu. Mulai dari kelas 1,
ketua kelas, kemudian kelas 2, ketua kelas itu sampai menjadi ketua OSIS, sampai kemudian mahasiswa menjadi ketua senat mahasiswa Universitas Brawijaya. Jadi ya takdir membawa itu ya. Meskipun di dalam perjalanan waktu kita tahu, oh ternyata bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu menggerakkan seseorang atau orang lain bisa mendapatkan apa yang organisasi inginkan, ya, tanpa kita harus yang bergerak sendiri, tapi kita mampu mempengaruhi orang lain gitu. Ya ibarat magang kepala, awal-awal oh gini ya rasanya, tuh lama-lama enak gitu ya. Iya. Jangan Bapak juga mengalami fase seperti itu. Awal-awal jadi ketua kelas, lama-lama ternyata enak ya jadi ketua ya. Pada akhirnya saya pernah coba Pak Teddy. Oke, itu SMP. Bosan juga ternyata jadi ketua kelas ya, dan juga sudah mulai bosan untuk makan kepala gitu ya. Kemudian SMP saya tidak angkat tangan. Oke, coba saya ingin tahu nih ya, saya angkat tangan. Ternyata Masih dipilih. teman-teman yang lainnya memilih gitu ya. Karena kebetulan SMP saya, karena memang itu dalam satu daerah tidak terlalu luas. Itu daerah mana Pak? Bapak dulu di masa Di kecil? Surabaya. Oh Surabaya. Surabaya, nggak terlalu luas. Maka yang masuk SMP itu adalah mantan teman-teman SD. Ya sudah kenal. Yang sudah kenal, mungkin juga sudah percaya atau bagaimana, sehingga waktu SMP siapa, saya nggak angkat tangan, semuanya pun sepakat aklamasi meminta saya jadi ketua kelas. Begitulah seterusnya, sampai kemudian saya tidak pernah sekalipun menjadi angkat tangan, tetapi selalu menjadi dipilih gitu ya. Nah memang ada banyak hal cerita yang menarik kenapa itu terjadi ya. Awalnya memang dari inspirasi orang tua gitu ya, bagaimana orang tua selalu di dalam memberikan jawaban-jawaban atas kesusahan yang ada itu selalu dengan cara-cara yang berbeda, Contoh nih, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang hambatan gitu ya, orang tua selalu katakan, itu bukan hambatan itu ya, itu ujian, itu tantangan. Dan ketika orang lain merasa terhambat, kamu bisa melampauinya, maka berarti kamu berhasil menerima tantangan itu. Dan ketika kamu sudah punya mindset nih, hambatan berubah jadi tantangan, nanti dari tantangan pasti muncul peluang, dan dari peluang muncul kemenangan, itu hasil gitu. Dan akhirnya itu salah satu contoh supaya kita menjadi tidak terputus asa dengan kata-kata terhambat, kemudian terhenti. Jadi selalu menginspirasinya demikian Pak Teddy. Di masa kita sekolah ya Pak ya, seringkali kita temukan ketua itu, kalau filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, kita kadang berada di depan, di tengah, dan di belakang gitu. Kalau di sekolah bukannya itu lebih sering ini Pak ya? Itu Duri Handayani. Bukannya kalau waktu sekolah kita sering disuruh-suruh ya Pak ya, ngambil kapur gitu ya, kalau kuliah tuh ngambil proyektor gitu ya. Pak Rohman ngalamin fase seperti itu nggak Pak, pemimpin yang justru ini seperti dimanfaatin sama teman-teman gitu? Ya pastilah, pasti ya. Dan kadang-kadang bukan karena teman-teman menciptakan itu ya, tetapi memang seakan-akan bahwa ketua kelas ini adalah orang yang bisa disuruh, bukan orang yang bisa menginspirasi gitu ya. Tetapi ya lama-kelamaan itu sih tidak berjalan seperti itu. Artinya bahwa melalui komunikasi yang baik, kemudian kita juga kerjasama yang baik dengan teman-teman, ya akhirnya semuanya bisa tergerak untuk bisa mengerjakan dari apa yang kita mau gitu. Bicara tentang jam terbang, artinya Pak Rohman sendiri udah punya jam terbang yang luar biasa ya Pak di aspek kepemimpinan gitu. Nah, yang namanya jam terbang kalau udah tinggi, tentunya kepemimpinan mendarah daging. Tapi Bapak setuju nggak sih kalau leadership itu bakat? Ya, jadi memang leadership itu bisa dikatakan satu ada bakat. Kemudian kedua memang ada juga keyakinan seseorang bahwa dia tidak berbakat, tapi dia memiliki keyakinan kalau ini saya jalankan, maka bakat itu akan bisa muncul dengan sendirinya, kan gitu. Kemudian juga yang ketiga bisa juga karena dibentuk dengan sengaja gitu ya, dibentuk sengaja. Misalkan contoh begini, saya seringkali cerita ke anak-anak saya ya. Jadi gini, pada waktu saya punya anak pertama, ketika dia sudah sekolah dasar gitu ya, saya coba terapkan ini, membangun bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya. Maka setiap kali misalkan hal yang sederhana, yuk kita tamasya hari ini, yuk kita kumpul dulu menentukan tujuan kita ini kemana gitu ya.
Nah, lantas kemudian dari mereka akhirnya bingung. Bahkan sampai pada waktu masa kecil itu anak-anak saya perkenalkan dengan istilah-istilah nih. Yuk rapat dulu. Yuk, kemudian siapa yang punya usul? Oh, ini brilian. Ayo kita bikin planning. Seperti itu, gitu ya. Sehingga akhirnya mereka punya keyakinan diri, oh mengelola suatu event itu begini gitu. Sehingga one day ketika dia di sekolah, kemudian kuliah di kampus, ada event, mereka juga kepercayaan dirinya meningkat. Oh, saya bisa lakukan itu hal yang sederhana kalau untuk membuat success story pada suatu event. Harus ada organizing dulu, kemudian harus ada motivating yang harus diberikan kepada anggota dan sebagainya gitu. Dan akhirnya ini contoh ini, akhirnya anak-anak pun terbentuk dan mereka pun akhirnya juga menjadi koordinator di dalam lingkup dunia mereka. Ya misalkan kalau misalkan kita punya bukan misalkan, memang punya anak ya. Misalkan saya punya anak pertama Anissa, juga begitu ada event di kampus, dia tidak pernah ragu-ragu untuk mengambil inisiatif gitu. Oh saya gitu ya. Terus kemudian begitu Salma juga demikian, anak saya yang kedua. Begitu ada event, ini ada ada kompetisi talent untuk tingkat SMP, maka dia pun juga angkat tangan, saya jadi ketuanya. Jadi ada confident level yang dia lakukan. Nah, cuman memang kita harus selalu terapkan bahwa sifat-sifat dasar daripada kepemimpinan itu juga harus disampaikan ya, bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak setiap pemimpin bisa menjadi dipercaya oleh bawahannya. Karena ada pemimpin orang yang bisa menjadi pemimpin karena transaksional, karena dia bayar. Ya, ada kalanya juga pemimpin karena dia takut, dipaksa, ya kan? Seperti itulah ya. Jadi kita coba untuk membangun karakter-karakter karismatik lah ya, istilahnya kepada anak-anak kita supaya kalau jadi pemimpin harus memiliki sifat-sifat ini, gitu ya. Nah, melalui perjalanan waktu semua praktikal yang saya alami itu akhirnya menjadi disistematiskan nih, misalkan dengan adanya pengalaman-pengalaman, misalkan pemimpin yang baik itu ada contohnya loh ya, lewat perjalanan waktu ketika SMA, kuliah, ada sifat-sifat Rasulullah bagaimana, mulai dari amanah, tabligh, fatona, kemudian sidik, mulailah ternyata ini loh sifat-sifat pemimpin. Itu pun kita juga sampaikan ke anak. You bisa jadi pemimpin selama you memang bisa dipercaya ya. Dan kalau sudah dipercaya, kemudian maka kepercayaan itu akan selalu terjaga, maka kamu akan jadi pemimpin yang abadi. Meskipun kamu turun dari tampuk kata-kata pemimpin, tapi kamu tetap dianggap sebagai seorang pemimpin. Kira-kira demikian Pak Teddy. Bersyukur seorang anak hebat tentunya lahir dari orang tua yang hebat, Pak. Nah, ketika kita menyadari di dunia kerja kita akan temukan tim kita sendiri gitu. Ada yang memang udah kelihatan tuh bakat leadershipnya, tapi ada yang enggak. Mungkin dia bertumbuhnya juga enggak seperti yang Pak Roman ceritakan tadi. Betul. Nah, itu bagaimana Pak mensiasati orang yang sudah dibesarkan di lingkungan yang mungkin berbeda? Ya, jadi memang kalau di dunia kerja memang kita harus paham tentang materi-materi kepemimpinan ya. Bahwa kunci-kunci kepemimpinan itu pertama yang paling pokok memang kita harus melatih ke anak buah bahwa setiap orang pemimpin satu. Dan untuk menjadi pemimpin maka setiap pemimpin harus punya misi dan visi ya. Kenapa? Karena dia yang akan membawa orang lewat jalan tertentu. Karena dia yang harus mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Maka dia harus tahu dulu nih apa yang dibawa. Harus punya visi dan misi ya. Kemudian juga seorang pemimpin juga harus punya power nih, ya kan? Bahwa punya misi dan visi tetapi kamu sendiri lemah, begitu nggak punya power juga nggak akan bisa terwujud gitu ya kepemimpinan itu. Maka kamu harus juga punya power. Kemudian juga selain punya power, kamu juga punya manajerialnya juga. Ya, manajerialnya, skillnya ya, bagaimana kamu bisa mengelola sesuatu itu dengan jalan-jalan yang lebih sistematis dan sebagainya. Nah, ini yang kita latih gitu ya. Cuman memang permasalahan sekarang ini, jadi pemimpin itu dia punya visi, oke. Kemudian dia punya knowledge, ya. Cuman masalahnya ada satu yang tertinggal, yaitu power. Power ini dia tidak bawa itu, karena power ini dia tidak bisa mengencourage dirinya tuh bahwa dia punya power. Confident levelnya lah pada posisi yang rendah, ya. Jadi harus punya visi,
kemudian punya power, kemudian punya confidence level yang kuat. Nah, biasanya fatalnya pemimpin adalah dia tidak punya power dan tidak tahu power itu apa dan tidak tahu bagaimana membangun power. Kemudian yang berikutnya adalah confidence levelnya. Ya, mereka tidak confident bahwa itu bisa terjadi. Nah, oleh karenanya kita ketika menjadi seorang pemimpin harus bisa itu. Ya, menginspirasi setiap orang punya visi. Kemudian bisa mengencourage mereka itu. Lu sebenarnya punya power. Ya. Dan power ini dibentuk melalui confident level. Lu harus confident nih. Tidak ada kata-kata tidak confident karena lu tahu, lu yang paling tahu. Nah, itulah kemudian akhirnya ketika mereka bisa lakukan, maka kita harus bisa mengapresiasi. Harus ada quick win yang mereka harus buat tuh. Ya, misalkan saya ada tugas seperti ini, A ini. Ya. Terhadap tugas A ini, visi apa yang kamu harus lakukan supaya A ini bisa dilakukan? Oh, dengan cara begini, Pak. Oke, terus power apa yang kamu harus gunakan? Powernya harus sosialisasi. Sosialisasi tidak cukup. Powernya apa ini? Oh Pak, saya harus instruksi. Oke, instruksi saja tidak cukup. Ya, kamu harus bisa masuk join di dalam perjalanan mereka gitu ya. Nah, ini yang harus kita bangun gitu ya, sampai mereka oke, kalau kamu sudah punya power, kamu sudah tahu, kan confident nggak kamu? Oh, nggak confident Pak. Kenapa nggak confident? Dan apa yang membuat kamu confident? Ya, masalah apa delegasi saya yang kurang? Kalau kurang kita kasih nih delegasi penunjukan atau apapun. Oke Pak, saya confident nih. Nah, oleh karenanya, oke kalau confident langsung jalankan. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka menjadi sukses, menjadi tumbuh gitu ya. Banyak memang sih Pak ya ujian para leader saat ini ya. Terutama kalau saya lihat, saya perhatikan banyak leader hebat itu lahir dari coach yang hebat. Mereka biasanya punya mentor yang hebat. Nah, seringkali yang kita temukan, mereka dikasih amanah baru sama perusahaan, tapi tidak diselingin dengan punya coach yang hebat. Nah, generasi sekarang udah bergeser ya Pak ya. Paradigmanya juga udah bergeser dengan generasi Z yang jauh lebih mandiri. Nah, fenomena seperti ini gimana Pak Rohman melihatnya Pak? Ya, memang generasi sebelumnya kalau ingin survival ya harus belajar tentang generasi sesudahnya. Ya, karena memang sesuatu yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Kita tidak bisa menganggap misalkan generasi baby boomer gitu ya. Maka itu harus selalu menerapkan hal yang sama kepada juniornya. Juniornya adalah generasi Y, generasi E, kemudian generasi Z. Harus mengikuti perkembangan itu. Oh, bahwa generasi Z ini adalah generasi yang dia bertumbuh dengan keterbukaan informasi. Ya. Oh, bahwa generasi Z ini adalah generasi yang bertumbuh dengan dia melawan pengekangan gitu ya kan. Dia lebih suka sharing, dia lebih suka tantangan, dan dia tidak suka untuk dijustifikasi. Maka jangan lakukan itu. Kita nggak boleh menjadi overconfident nih. Oke, saya mendidik generasi Z sama dengan generasi X itu. Pada akhirnya bukan karena nanti muncul perlawanan, tapi adalah muncul ketertinggalan. Mereka akan meninggalkan kita, Pak Teddy. Saya kalau boleh tahu nih, gimana Pak Rohman bisa mengenal sekian banyak generasi dan kayaknya paham betul Pak dengan karakter masing-masing itu. Ya, meskipun nanti mungkin Bapak juga punya anak yang di usia generasi Z ya Pak ya. Iya. Dan hal ini menjadi PR tentunya buat bisa jadi leader di fase baby boomers atau generasi X gitu ya. Pak Rohman gimana sampai bisa melakukan pendekatan yang sebegitu pas gitu Pak? Fleksibel. Ya. Jadi sebenarnya dunia paling bagus untuk belajar itu adalah dunia keluarga gitu ya. Makanya Rasulullah pun juga mengajarkan bagaimana ketika kamu bisa kelola keluarga dengan baik, maka kamu bisa kelola perusahaan atau apapun organisasi itu juga akan menjadi baik gitu. Jadi kita harus teliti nih ya, bagaimana pertumbuhan kita pada waktu kecil. Tentu masih ingat ada hal-hal yang kita ingat, mungkin 60% kita ingat. Kemudian kita lihat dari pertumbuhan anak-anak kita nih. Ya, dan kita harus melihat ritmenya nih. Misalkan ketika kita coba instruksi. Ya, kalau dulu kita diinstruksi oleh orang tua, kita langsung berangkat. Kadang-kadang kita belum berangkat, kita tanya instruksi apa yang akan diberikan selanjutnya, ya kan? Ada inisiatif-inisiatif ini. Tapi kalau sekarang diinstruksi sekali dia menolak. Diinstruksi kedua dia menolak. Diinstruksi ketiga dia menolak, diinstruksi keempat kita marah, ya.
Kenapa kamu beda sekali dengan saya? Aku ini orang tuamu. Nah, ini kita sudah harus mulai sadar diri gitu. Ya. Maka kalau kita tetap lakukan hal yang sama, kalau generasi Z, dia tidak akan kemudian menimbulkan perlawanan yang keempat. Tapi akan muncul action yang di luar dugaan kita, yaitu dia akan meninggalkan kita. Dia akan meninggalkan kita. Karena dia tidak akan berlama-lama untuk berdebat kalau generasi sekarang gitu. Percuma berdebat sama ayah, udah pergi aja. Kan begitu, ya kan? Nah, kita harus tahu penolakan pertama, kedua, ketiga, kita harus tahu dunia sudah berubah. Sehingga yang kita lakukan adalah biasanya itu adalah memberikan clue-clue di dalam setiap aktivitas kita nih. Anak kita misalkan ya, kita datang, kita makan, kemudian anak kita berharap nih dia pasti ngambilkan minuman untuk kita saat makan. Betul nggak? Karena kita dulu, kalau ada orang tua makan, kita tanpa disuruh kita ngambilkan. Sekali, nggak diambilkan. Kedua kali kita suruh, tolong ambilkan. Ketiga kali, kita suruh dia ambilkan, maka dia katakan, ayah ini nggak bisa kan ngambil sendiri, padahal dispenser ini deket. Udah mulai kesal. Keempat kali kita mau makan, dia sudah pergi. Kan gitu. Itu contoh ya. Maka yang kita lakukan adalah begini. Saya ambilkan dia. Kalau dia makan, saya ambilkan. Nah, ini minuman. Ini cara treatment ke generasi Z. Minum minuman. Kenapa kok ayah ngambilkan kamu minuman? Karena kamu akan senang. Kamu senang nggak? Senang. Dunia marketing sekarang itu kalau kita bisa servis lebih, maka bisnis itu akan datang dengan lancar. Ya. Oh, gitu ya. Oke. Sama ya kan. Wah, luar biasa. Ya, maka ketika kita makan kadang-kadang adik dan kakak sudah ini. Ayo siapa yang mau jadi pengusaha untuk ngambilin ini? Ini investasi nih. Hal baik yang diberikan kepada seorang ayah. Ayah adalah customer kamu dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya. Nah, terus kemudian juga ketika misalkan kita bawa oleh-oleh nih. Nah, contoh ini, misalkan. Ini oleh-oleh gajah dari Thailand. Ini hanya dari kayu, ya, saya kasih. Kalau saya paksakan ini hadiah dari ayah, dia akan pasti melihat, oh, ini hadiah murah ya, kenapa aku nggak ngasih berlian atau permata? Nah, maka kita ngasih hadiahnya, tak kasih hadiah. Dimana untuk membuat ini perlu waktu 1 minggu, diukir dengan tangan oleh orang India. Diberikannya pada saat ayah berkunjung ke India dalam acara resmi. Wah, luar biasa nih ya. Adik simpan ya. Maka disimpan di kamarnya. Menjadi sebuah cerita. Ketika temannya datang, dia cerita, ini loh oleh-oleh dari ayahku sebagai apresiasi dari pemerintah India ketika memberikan masukan ini dibuat tangan ukiran. Bukan dengan mesin. Ada filosofi yang ditanamkan ya, Pak? Ada selalu inspirasi, insight, filosofi. Itu generasi Z gitu ya. Kita nggak bisa dengan instruksi, doktrin itu sudah nggak bisa. Ya. Menarik sih tadi, Kira-kira demikian. Jika kita paksakan dengan pola yang sama gitu ya, pada akhirnya mereka ninggalin kita. Jangan-jangan fenomena turnover yang cukup tinggi di industri, terutama di pertambangan, salah satunya kenapa mereka meninggalkan kita, bisa jadi kita menggunakan pendekatan yang belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya ini cerita menarik, Pak Teddy. Ya, ketika saya menghadapi MT gitu ya, MT. Pertama saya kawal dia masuk ke job set. Kemudian ngelihat di HPU mungkin fasilitasnya tidak seperti yang dia bayangkan. Oh, saya sarjana maka saya berdasi, tinggal saya di belakang meja gitu. Maka saya katakan, apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi MT dengan fasilitas ini? Wah, ya kurang Pak, kan gitu. Oke. Terus kurang apa ini? Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Saya katakan kamu harus bersyukur bahwa kamu ditempatkan pada lokasi yang di luar dugaanmu. Itu adalah pelajaran yang bagus. Ketika kamu ditempatkan di lokasi yang seperti bayanganmu, itu nggak keren. Itu bukan seni kehidupan, ya. Tapi ketika kamu diberikan sesuatu yang berbeda, itulah seni kehidupan. Kenapa orang kota suka berjalan ke gunung? Padahal kalau dikatakan di kota itu enak, ada transportasi. Kenapa kamu harus mendaki gunung? Karena keren di sana. Ini keren. Ya. Mumpung kamu masih muda, maka dapatkan masalah sebanyak-banyaknya. Ketika kamu dapat masalah, maka kamu dapat solusi. Dan apakah kamu nggak suka dengan dapat solusi yang banyak?
pasti suka dong. Maka jalani semua masalah yang banyak, kamu dapat solusi, sehingga itu jadi bekal ketika kamu sudah matang, kamu bisa advice bagaimana melakukan yang terbaik. Begitu. Dan salah satu yang mungkin menjadi ciri khas dari generasi sekarang adalah gampang untuk pindah karena mereka saat confidence levelnya udah sangat tinggi gitu. Pak Ruman, bicara tentang power tadi, apakah yang Bapak maksud di sini juga masalah seberapa, ya ini curhatan dari beberapa teman-teman bahwa kalau ketika di lapangan bertemu dengan orang-orang yang ngeyel, susah, bahkan mungkin keras juga gitu ya. Apakah ini identik dengan keras, Pak? Power yang dimaksud di sini? Power itu sebenarnya tidak identik dengan keras, tapi saya lebih ke arah identik dalam hal keteguhan untuk mencapai sesuatu gitu. Ya, push to the limit. Pokoknya ini harus kita lakukan teguh terus. Jadi komitmen untuk bisa bertahan di situ. Itulah adalah power gitu ya. Masalah keras itu bagian dari cara lah ya. Ada yang bisa meruntuhkan orang dengan keras, ada yang bisa meruntuhkan orang dengan kelembutan dan sebagainya. Kira-kira itu menyesuaikan aja. Tetapi power itu adalah keteguhan hati ya untuk bisa menghadapi segala rintangan. Ya, makanya itu yang selalu saya tanamkan kepada para SPT saya, superintenden saya, ya kan, bahwa kamu dapat hambatan keren itu, ya, dapat hambatan itu keren, karena kamu akan dapat tantangan itu. Semakin besar hambatan, semakin bangga kamu bisa selesaikan. Dan di balik itu pasti ada peluang. Kira-kira demikian lah ya. Dan bersyukurlah teman-teman semua, ketika kita punya masalah besar, artinya kita sedang disiapkan untuk menjadi orang besar. Pasti. Malah bahaya ya kalau kita hanya terbiasa dengan masalah-masalah kecil. Jangan-jangan kita sedang disiapkan untuk menjadi orang kecil saja. Luar biasa Pak Ruman, saya tahu bicara tentang leadership nggak akan pernah habisnya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada satu pesan buat teman-teman kita, para leader-leader di HPU dan HPMU. Ya, pesannya adalah bahwa ya seorang pemimpin ketika dia melihat gunung ya, maka dia akan melihat sesuatu yang indah di atasnya, yang mana untuk mencapainya penuh tantangan, penuh kegigihan. Tapi bahagia ketika dia sampai di gunung. Tapi ketika dia sampai di atas, kemudian dia melihat di bawahnya itu ada jurang, ya ada lembah, maka jangan kemudian menjadi takut. Ya. Tetapi lembah itu adalah peringatan untuk kebijaksanaan kita, ya, bahwa di tengah apa yang kita perjuangkan pasti ada hal-hal yang sulit yang kita harus lalui. Gak perlu ditakutkan, jalankan aja, dan semesta akan mendukung kita. Ya. Yakinlah dengan sunatullah lah ya. Selama misi kita ini baik, pasti hasilnya baik. Kalau hasilnya belum baik, pasti kita akan dipersiapkan untuk dapat hasil yang lebih baik lagi. Nah, oleh karenanya satu hal juga yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita menjadi sesuatu ya, maka jadikan diri kita ini sesuatu. Nah, ini contoh menarik ya. Jadi begini. Kadang-kadang jadi gini Pak. Jadi ini cerita sedikit ya. Jadi suatu saat itu saya itu nangis ke orang tua untuk dibelikan mainan. Dulu itu ya, SMP, karena teman-teman itu sudah beli sepeda, saya masih jalan kaki aja itu. Nah, suatu saat ayah saya itu seringkali kalau membelikan baju saya itu adalah baju yang berbau dengan militer itu. Karena beliau dulu angkatan laut, tadi di bagian perawat kesehatan. Maka ketika saya nangis, saya dipakein baju militer. Kan lucu tuh, yang loreng-loreng gitu ya, loreng-loreng. Oke, Roman, kamu adalah jenderalnya ayah. Nangislah kamu sebagai jenderal. Bisa nangis gak Pak? Nangis nih. Pertama mainnya jenderal ya. Jenderal kok nangis, ya kan? Nah, sama seperti misalkan ada kita dihadapkan pada anak muda, kemudian dia cengeng, mengeluh dan sebagainya. Ya apa kamu ini? Kenapa kamu gak bisa lakukan itu? Oh karena begini. Oke, pakaiin dia baju sebagai komandan. Kamu sebagai komandan menghadapi masalah ini, silahkan melanjutkan keluhan itu. Maka dia nggak akan mengeluh. Wah malu, saya pakai baju komandan kok melanjutkan keluhan. Komandan bukan untuk mengeluh, tapi untuk menginspirasi. Nah, sama dengan adik-adik, kemudian juga kawan-kawan, kemudian mitra kerja. Ketika Anda ingin jadi pemimpin, maka kamu harus ubah paradigma. Pakailah baju pemimpin. Seakan-akan kamu pakai baju pemimpin. Dalam suatu masalah yang berat pun, kamu masuk kamar, berkaca, saya sekarang pakai baju pemimpin. Ya, meskipun hanya virtual. Ini pemimpin tampil. Maka itu akan membawa dirimu menjadi seorang pemimpin yang
Benar, ya akan selalu muncul ide-ide untuk bisa menyelesaikan masalah, tidak akan pernah takut menghadapi masalah, dan akan selalu menginspirasi orang bahwa kamu adalah bagian jalan keluar baginya gitu. Jadi rubah paradigma, ya, dan ini adalah quick win untuk kita menjadi pemimpin, yaitu pakailah baju pemimpin, gitu ya. Kalau untuk teori kepemimpinan kan banyak dong. Ada yang ala Rasulullah, kemudian ala Winston Churchill, ya, kemudian ala Hitler, ya macam-macam, ya kan. Nah, seperti itu. Luar biasa. Dan sore hari ini kita bisa mengutip salah satu kalau saya coba sandingkan ya Pak ya dengan para tokoh-tokoh lainnya gitu ya. Seorang Rohman Alamsyah hari ini mengajak teman-teman semua, ada sebuah quote yang luar biasa. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, gunakanlah pakaian pemimpin. Ubah paradigmamu, pakailah baju pemimpin. Terima kasih Pak Oman, luar biasa sekali sore hari ini. Kita ketemu lagi di jilid kedua Pak. Oke. Dan teman-teman, di Ngopi Ngobrol Inspirasi kita akan kembali menghadirkan para tokoh-tokoh inspiratif. Tetap bersama kami di HPU Learning Center, Ngopi Ngobrol Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, thank you Pak Niki.